Selamat malam buat kita semua, terkhususnya buat Bapak dosen Lazarus Jahamat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan buat saya, Charles Tony Baok, NIM 1603 08 0021. Kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi. Saya ingin memaparkan buku yang berjudul Hukuman Sebuah Proses Pemikiran Ulang dan Kebijakan Menghukum Pengambilan Keputusan. Hukum dibagi oleh 3 kualitas utama yang mengungkapkan hukuman menjadi prosedural. Pertama, hukuman kerja bersifat interpretatif yang tak terhindarkan. Kedua, hukuman pembuatan keputusan pada kenyataannya bukanlah momen tunggal yang ditentukan sendiri oleh hakim individu, tetapi proses yang melibatkan berbagai praktisi berkontribusi secara kolaboratif. Ketiga, proses hukum dihasilkan oleh kinerja, peran, dan cita-cita. Mengapa memikirkan kembali hukuman dan kebijakan? Hukuman adalah sesuatu yang bisa dibicarakan oleh semua orang, mungkin yang paling banyak aktivitasnya yang terlihat secara publik dalam hukuman, realitas sehari-hari, peradilan, pidana, praktek diarahkan pada hukuman. Pekerjaan hukum juga mencerminkan isyarat tentang bahaya, otoritas, komunitas, revolusi emosional, dan hukuman adalah sesuatu yang setiap orang bisa rasakan, dan hukuman menjadi subjek dari program reformasi yang sangat besar atau setidaknya perdebatan tentang perlunya reformasi. Wacana ilmiah yang didominasi telah mengabaikan yang serius praktek hukum yang sebenarnya terlepas dari pekerjaan normatif yang canggih reformasi dan tanggapan kita bagaimana menjatuhkan hukuman. Hukuman proses sosial yang pertama mengungkapkan kebijakan pengambilan keputusan. Praktek yang menganggap hukuman adalah produk dari suatu agregat tindakan individu otonom. Kedua, otonom imajiner diproduksi oleh imajinasi yang lebih luas, misalnya aturan, fakta, faktor, momen keputusan, dan masing-masing memiliki properti beroperasi menurut kiasan individualisme otonom. Gagasan pribadi menaikkan peran sentral. Yang ketiga, menunjukkan kiasan individualisme otonom yang direfleksikan dan diabaikan oleh kinerja pekerjaan hukum profesional. Mengidentifikasikan kesalahan orang yang dikenakan hukuman. Keempat, individual profesional diharuskan memiliki beban yang mustahil atas dasar kasus per kasus akibat dari masalah sosial kronis
kelima, tanpa mengendalikan melalui humanisme, misalnya bekerja pada individu yang berbeda secara simbiosis. Jadi tantangannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengisolasi rangsangan individu yang memiliki dampak paling intrinsik pada respon, di mana rangsangannya yang berbeda pada diatur, difokuskan dan digabungkan, pada akhirnya dipahami sebagai dasarnya informasi otonom. Dengan demikian, hukuman implisit merupakan aktivitas kolaborasi di antara suatu rentang daripada profesional yang memberi sinyal makna suatu sama lain melalui kinerja peran profesional yang diharapkan secara budaya dan karakteristik, menyatakan bahwa para profesional berprestasi tidak berarti bahwa apa yang mereka lakukan adalah pura-pura atau tipuan. Kembali, bagaimana penelitian dan juga kebijakan dapat memahami pilih seperti kasus multi keyakinan pelanggaran pelaku, mengungkapkan bagaimana pekerjaan menghukum individu profesional masalah kolektif dalam dua cara. Pertama, tanggung jawab kronis masalah sosial kepada individu yang diharapkan untuk menanganinya berdasarkan kasus per kasus. Kedua, pengakuan terhadap konteks sosial yang mendorong penjelasan subjek hukuman dengan kesalahan norma individu otonom. Pertempuran antara dua kubu yang saling bertentangan, yaitu legal rasional, tradisi pertahanan yudisial, berbagai pandangan dunia tentang hukuman yang diterima begitu saja. Pandangan ini dilihat melalui lensa yang dianggap otonom, obsesi timbal balik dari legal rasional, tradisi, dan tradisi pertahanan yudisium mendominasikan peneliti dan kebijakan. Prinsip kedua tradisi ini adalah keyakinan pada penjelasan hukuman secara terbuka. Inilah hasil pemaparan saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.